Sama-sama menyambut kehadiran Menteri PUPR Republik Indonesia Bapak Basuki Hadimulyono, Gubernur NTT Bapak Victor Laiskodat beserta rombongan. Berikan tepuk tangan karena Bapak Basuki Hadimulyono dan rombongan. Terus berikan tepuk tangan untuk Indonesia. Yo, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan hadirin sekalian, Bapak Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pagi Bapak. Bapak tua so ganteng sekali. Luar biasa. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepuk tangan buat Bapak Victor Laiskodat. Beserta jalan selamat bagi Bapak Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Billy Mamlasar, Bro Billy. Rektor Universitas Nusa Tenggara Bapak Max Kue, sana tepuk tangan sekali lagi. Dan seluruh peserta PUPR Goes to Campus, mana tepuk tangan? Beli celana hari Selasa, mampir ke Kenya minum kopi ada, cakep. Undangan yang luar biasa karena mahasiswa dan mahasiswinya keren-keren banget. Hadirin, kami mohon untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sehat, salam. Yang sangat kami hormati dan banggakan Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki, dan juga sangat kami hormati dan banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan, Inovasi dan Daerah Terluar, Kakak Billy Mamlasar, semua pejabat di lingkungan PUPR yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu, para pejabat di lingkungan Universitas
Nusa Cendana, Wakil Rektor, Dekan, Prodi, last but not least, anak-anakku mahasiswa Universitas Nusa Cendana yang luar biasa pada pagi hari ini. Atas nama seluruh pimpinan dan sivitas Universitas Nusa Cendana, kami mengucapkan selamat datang untuk pertama kalinya bagi Bapak Menteri di lingkungan kampus Universitas Nusa Cendana. Bapak Gubernur sudah beberapa kali ke kampus kami. Suatu hal yang luar biasa, suatu kehormatan bagi Undana untuk mendapatkan suatu program yang sangat spesial, PUPR Goes to Campus. Dan ini sudah membawa tidak saja suatu kemeriahan bagi Undana, tapi suatu kebanggaan bagi Undana. Semalam kami berada di sini, segala kemeriahan ini sepertinya itu kami membayangkan sebagai satu sulapan. Ini luar biasa. Bapak Menteri PUPR yang terbiasa bekerja cepat dan bekerja luar biasa. Kita tepuk tangan dulu teman-teman Undana. Terima kasih Bapak Menteri PUPR yang sudah mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi kami semua di Undana. Perkenalkan kami untuk menyampaikan secara singkat tentang Undana. Universitas Nusa Cendana pada tanggal 1 September yang lalu benar berusia 60 tahun. 1 tahun lebih tua dari Institut Pertanian Bogor. Kami dosen berjumlah 1080 orang pada posisi 2022 ini. Tenaga pendidikan 438 orang dan mahasiswa berjumlah 30.000 orang. Mereka tersebar atau berasal dari 10 fakultas, 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana, dan kalau lebih detail lagi berasal dari 61 program studi. Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang kami hormati, pada Dies Natalis Undana yang ke-60 ini tema kami adalah Undana Bertampak. Ini untuk menyelaraskan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, Riset dan Teknologi tentang platform Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, bahwa pembelajaran, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tidak hanya dapat diperoleh di bangku-bangku kuliah, di ruang kuliah, di perpustakaan, bahkan di laboratorium, tapi kita bisa belajar di mana saja, di dunia industri, dunia kerja, di masyarakat, bahkan di desa. Dan pada saat yang sama kita tidak hanya belajar, tapi kita juga berkontribusi atau berdampak mengatasi persoalan-persoalan masyarakat dan persoalan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Mahasiswa kami pada saat ini kurang lebih ada sekitar 2.500 orang lebih melakukan pengabdian masyarakat yang akan berfokus pada masalah pengentasan stunting. Ini juga adalah salah satu bentuk bagaimana universitas ini tidak menjadi menara gading, tapi dia menjadi menara air untuk berkontribusi menghadapi masalah masyarakat dan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah. Tema PUPR Goes to Campus pada saat ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan generasi muda yang unggul dan adaptif. Ini tentunya sangat beririsan, berkesesuaian dengan program kampus Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu sendiri, dan juga sangat beririsan dengan program dari Universitas Nusa Cendana untuk menciptakan mahasiswa SDM unggul
yang bersifat agile learning. Mereka memiliki adaptabilitas yang tinggi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam tantangan saat ini, disrupsi yang kita hadapi dan persoalan-persoalan yang dihadapi di era digital maupun dalam era yang penuh dengan pergolakan saat ini. Jadi kami sangat mendukung dan menyambut positif akan tema ini, apalagi nanti di dalam talkshow sebentar Bapak Menteri sendiri akan hadir, Bapak Gubernur juga hadir, dan juga tokoh milenial kita Bang Willy juga akan hadir, di mana cerita-cerita kesuksesan, cerita-cerita hidup mereka, kesuksesan hidup mereka akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua, terutama para mahasiswa yang hadir di tempat ini. Saya tahu undangannya ada 800, tapi ini lebih. Mohon maaf Pak Menteri, Pak Gub, karena banyak juga yang minta hadir dan mereka berada beberapa di atas lantai 2 dan lantai 3. Demikian sambutan singkat yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Menteri yang sudah memilih Universitas Cendana sebagai salah satu perguruan tinggi di mana program PUPR Goes to Campus ini bisa dilaksanakan pada pagi dan siang hari ini. Kiranya acara pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan sukses. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dalam hal penjemputan maupun ketersediaan sarana prasarana yang tidak bisa kami penuhi sebagaimana yang seharusnya tersedia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam. Seperti kita ketahui, bagaimana kita melihat bahwa hari ini kita menjadi saksi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di bawah komando Bapak Menteri Basuki Hadi Mulyono, jembatan, jalan, perumahan, apapun itu, irigasi, bendungan, dan salah satunya adalah bagaimana kita akan menyaksikan bersama-sama rumah susun mahasiswi Universitas Nusa Cendana yang sudah kita buat dan dimanfaatkan oleh seluruh warga NTT. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Seperti apa? Kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Bagus, lengkap fasilitasnya. Jadi menguatkannya mengikuti hal di sini. Pertama kali merasakan itu nyaman sekali ya. Fasilitasnya lengkap ya, dari dapur umumnya juga sudah aman, ataunya bersih. Kalau di kamar sendiri nggak ada AC, nggak ada luar ada meja, dan nyaman. Kali pertama di tempat dan yang menempati ini adalah mahasiswa pertukaran pelajar dari seluruh Indonesia. Total yang tinggal di sini ada 172 mahasiswa dari Aceh sampai Manado. Sejauh ini mereka sangat nyaman, sangat happy dengan fasilitas yang ada dan sangat mendukung mereka dalam belajar di Universitas Nusa Cendana. Rusun ini dibangun tahun 2021 dengan total anggaran 14 miliar rupiah, jumlah unit 43 unit dan bisa menampung 172 mahasiswa. Rusun ini juga sudah dilengkapi dengan mebeler di setiap ruangannya dan ada 2 unit yang dikhususkan bagi disabilitas yang menghuni rusun ini. Rusun ini tipikal, namun ada penambahan arsitektur yang menggambarkan kearifan lokal NTT.
penandatanganan prasasti atau plakat yang akan ditandatangani oleh yang terhormat Bapak Menteri PUPR Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadimulyo dan Bapak Rektor Undangan Bapak Max, disaksikan langsung oleh Bapak Victor selaku Gubernur NTT dalam rangka peresmian. Inilah dia rumah susun mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bang Billy. Ya, kenapa Bang Billy? Pak Max sudah, Pak Basuki, Bang Billy. Pak Basuki itu ada 3 suku kata di dalamnya. Basuki. Ada makna dia. Langsung kita singkat. Apa tuh? Basuki. Bapak suka kita. Makanya beliau hadir di sini. Iya. Nih, kalau Bang Billy kan ahli. Oh, luar biasa. Namanya lah Billy, bisa dan ahli. Nah, ini nama mengandung makna. Bisa dan ahli. Itu kalau di staf presiden. Staf presiden. Ada teman juga namanya Billy. Ada siapa? Ada namanya Billy di daerah Manggarai, di daerah Tanah Abang. Kamu singkat juga? Saya singkat juga. Billy, biasa aja. Lihat aja sendiri. Iya. Teman saya. Itu saja. Untuk Pak Victor, jika mau disingkat namanya, next undang kami ya. Karena dia yang ngajak Pak Menteri, jadi Dokter Gajah. Tepuk tangan sekali lagi nih sekalian. Oke, Pak Basuki, boleh disapa-sapa dulu teman-teman dari undangan. Boleh disapa dulu. Oke, shalom untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. Jadi kita mau langsung dengan Bang Billy. Di sini sudah Bang Billy asal sendiri dari mana? Dari Papua. Papua, tepuk tangan Bang Billy dari Papua. Dan sampai saat ini ada minumannya Papua. Papua. Oke. Bang Billy, gimana kumpul dengan teman-teman dari Undan? Apa udah pertama kali atau udah berapa kali bisa? Sudah sering. Sudah sering. Sering di NTT, sudah sering ke Undana juga. Oke, ada yang ingin sama-sama kalau tadi Bapak I love you full, coba kamu berdiri coba. Shalom semuanya. Selamat pagi. Undana the best. Tangguh, adaptif. Ceritakan bisa sedikit pengalaman tadi kan sampaikan oleh Pak Rektor bahwa banyak pengalaman sampai dengan saat ini. Jadi yang pasti kalau Anda teman-teman semua ingin jadi menteri, ingin jadi gubernur, ingin jadi rektor, ingin jadi staf dari presidenan, semua bisa ada kesempatan itu. Tapi yang pasti tangguh dan adaptif. Kita akan dengarkan langsung dari Bang Billy sejauh apa beliau bisa sampai dengan saat ini dan punya kesempatan yang luar biasa dalam hal tergabung dengan staf kepresidenan, khususnya juga dari Indonesia Timur. Itu sangat luar biasa. Silakan Bang Billy, boleh berdiri. Pak Menteri duluan. Pak Menteri terakhir. Oh, Ini urutannya. Aku bingung aja Pak Menteri. Yang terhormat Pak Menteri, Kakak Bas, kita di Papua panggil Kakak Bas. Pak Menteri dari Papua juga soalnya. Ya jadi Kakak Bas, kemudian Pak Victor, Gubernur dan Pak Rektor. Ini kali pertama saya berisi kuliah bersama-sama dengan teman-teman Undana. Sebenarnya ketika diundang oleh Pak Menteri, beliau adalah mentor saya. Jadi dari beberapa kali kunjungan kerja bersama dengan Menteri, mendampingi Presiden, saya selalu menghabiskan waktu untuk berdiskusi dengan beliau, dan beliau adalah mentor. Nah, paling penting dari kita adalah memiliki seorang mentor, di mana kita bisa bertanya, kita bisa meminta masukan, atau kita bisa mencontoh untuk memilih pilihan-pilihan hidup kita. Untuk pengalaman saya sendiri, saya juga sebenarnya masih mahasiswa, jadi masih sedang menunggu pendidikan S3 saya, belum selesai. Kalau Pak Menteri, S3 beliau di Colorado State University, kalau saya di provinsi sebelahnya, di Harvard University, di Amerika Serikat. Tapi karena penugasan oleh negara dan keinginan saya untuk membantu negara Indonesia, sehingga kemarin 2 tahun kuliah bolak-balik, dan sekarang harus memulai kuliah doktoral saya atau riset. Kalau perjalanan panjang saya sama seperti teman-teman, saya dari pulau kecil, Yapen, namanya Pulau Yapen. Kalau dari Yapen ke Jayapura itu naik kapal 1 malam, nyebrang. Jadi sama seperti teman-teman yang mungkin dari kabupaten yang ada di sini, ya mungkin kabupaten ada mungkin Pulau Flores, mau kuliah ke Undana harus menyeberang pulau. Sama seperti saya SMA, saya harus ke Jayapura dan menyeberang
pulau itu naik kapal 1 malam. Pada saat saya mau kuliah, saya mau SMA saja orang tua bilang kayaknya tidak bisa kamu akan sampai SMA karena orang tua sudah tidak punya biaya untuk bayar kamu SMA. Apalagi mau sampai kuliah. Tapi saya bilang ke orang tua saya mau jadi insinyur. Saya mau jadi seorang insinyur sama seperti Presiden Soekarno supaya saya bisa ikut membangun negara Indonesia. Dan akhirnya dengan modal nekat, saya bisa menyeberang ke Jawa, kuliah di Jawa, di Bandung. Selama kuliah di Bandung saya harus mencari uang sendiri. Saya jualan kue, saya mengambil. Jadi kalau dibilang tangguh dan adaptif, tangguh sudah terbukti saya, walaupun orang tua bilang tidak ada uang, saya bilang saya harus kuliah. Ada uang, tidak ada uang, saya cari sendiri. Akhirnya selama kuliah saya cari sendiri uang. Dan saya tidak pernah meminta orang tua uang. Yang ada malah ketika ada beasiswa masuk, saya bagi 2, setengah saya kirim ke rumah. Kemudian kalau adaptif, ketika pertama kali saya ke Bandung, beda budaya. Terus kemudian kalau di tempat saya kan mayoritas Kristen, gereja di mana-mana. Kalau acara hari Natal, suasana Natal pasti terasa. Tiba-tiba di Bandung, bahasa sudah beda. Mau beli gorengan harus pakai bahasa yang menurut saya itu bahasa bingung, tidak mengerti. Terpaksa saya harus belajar bahasa Sunda. Kemudian dari sisi budayanya, orang-orangnya beda. Terus kemudian saya sering bercanda juga, kayak misalnya rambut kribo, ya kan, kemudian kulit agak-agak tidak sedikit putih, begitu agak-agak gelap sedikit. Jadi kalau dibilang adaptif, secara budaya juga saya menyesuaikan diri, mencoba bergaul dan berbaur dengan saudara-saudara dari Nusantara yang lain, dan puji Tuhan saya bisa bertahan, tangguh dan adaptif, membuat saya tidak malu untuk jualan kue di kampus, saya tidak malu untuk mengamen, saya tidak malu untuk akhirnya jadi penyanyi klub, penyanyi pub untuk cari uang buat cari SPP. Dan sejauh ini sampai saya menempuh pendidikan S3 semuanya dengan beasiswa, semuanya dengan beasiswa. Puji Tuhan. Waktu pertama kali ikut seleksi beasiswa bahasa Inggris pas-pas. Mereka tanya wawancara, saya jawab dengan present tense semuanya. Mereka tanya past tense, what did you do yesterday? Saya jawab, oh yesterday I eat. Jadi jawab pertanyaan past tense, saya jawab present tense. Tetapi ternyata mereka melihat saya punya modal nekat dan tidak tahu malu. Jadi tabrak saja, pokoknya ada kesempatan maju saja. Mau orang bilang kita, bicara kita. Mama saya pernah bilang begini, kalau orang bilang kok hitam, kalau orang bilang kok kritik, kalau orang bilang kok muka terlaku, kok bilang saja orang itu bapak yang bicara saya ini bapak adalah acar di nasi goreng. Acar di nasi goreng itu ada tidak penting, yang penting ada nasi goreng. Gitu, dimakan nasi goreng. Dan saat ini ketika saya S3, ketika saya lulus S1, saya bilang saya mau S2 juga, supaya saya bisa keliling Indonesia, khususnya Indonesia Timur, dan menginspirasi teman-teman di Indonesia Timur. Jadi bukan pertama kali saya ke undangan, bukan pertama kali saya ke NTT, sama seperti Pak Menteri untuk penugasan pertamanya dia tuh dulu dia di NTT, jadi dia pulang kampung. Supaya saya dengan Pak Menteri ini, kami pulang kampung ke NTT. Jadi bukan pertama kali saya ke NTT, tujuan saya kuliah di Harvard, kampus nomor 1 Amerika, kemudian di Oxford, kampus nomor 1 dunia, semuanya dengan beasiswa, agar ketika saya ke daerah-daerah keluar seperti NTT, saya sudah pernah sampai di Oibelo, kampung Oibelo, sudah ikut mengajar anak-anak SD di sana dengan rekan-rekan saya di sini dari Sola Gracia Learning Center. Setiap kali saya ketemu dengan anak-anak NTT, anak-anak Maluku, anak-anak daerah Indonesia keluar, saya bilang kalau kata pilih saja dari tempat yang jauh, tertinggal, tidak ada listrik, anak miskin yang fasilitas sederhana bisa melakukan Oxford dan Harvard, maka adik-adikku semua kalian pasti bisa. Kita diciptakan sama cara penyajian. Saya pikir itu saja. Jadi sedikit pengalaman dari saya. Terima kasih Pak Sobi. Ya, tepuk tangan buat Bapak Basuki Hadi Mulyono. Salam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung, Pak Rektor, Pak Obi, dan Pak Billy, rekan-rekan sekalian sivitas akademika dan mahasiswa Undana yang saya cintai dan saya banggakan. Saya pertama ingin menyampaikan nama dan PUPR Goes to Campus, karena saya tentunya ingin nanti kalau 2 tahun lagi kabinet ini selesai, saya tidak ingin meninggalkan bangunan yang disampaikan Pak Obi tadi, jembatan, bendungan, jalan, bukan itu. Tapi saya ingin
meninggalkan institusi saya, PUPR yang kredibel, yang amanah, yang dipercaya oleh masyarakat, yang diisi oleh manusia-manusia yang berintegritas, yang kompeten. Itu yang ingin saya tinggalkan, bukan bangunan fisik, tapi tadi institusi dan orang-orang yang kompeten terutama dan yang berintegritas. Nanti ada detailnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin, ini mahasiswa semua, seperti tadi Pak Billy sampaikan, Mas Billy, saya SMA nanti kami alumni Amerika, ya, beliau di Harvard, saya di Colorado State. Colorado State University ada the best university untuk water resources engineering. Tapi jangan lihat sekolah itu, tapi asalnya. Saya sendiri SMA dari Jayapura, ya. Beliau SMA Jayapura, bisa sampai ke the best university in the world di Amerika. Jadi Anda semua ini dari Undana, dari Kupang bisa juga mencapai apa yang kalian berdua bisa lalui. Inilah tujuan pertama yang di sini Gus Dur Kampus memberi motivasi, contoh bagi generasi muda yang nanti harus tangguh, petarung yang adaptif. Karena ke depan tugas-tugas kita lebih berat, seperti yang disampaikan Presiden. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apa itu infrastruktur. Ada yang tahu infrastruktur apa? Kalau yang ada yang tahu, maju ke depan. Ada hadiahnya. Apa itu infrastruktur? Ayo berani. Mana? Generasi muda Undana. Siapa? Maju. Biasanya model di sini. Mana orang Kupang? Tunjuk dulu Pak. Orang Kupang ini banyak omong sah. Sini. Cek. Ya, ada yang mana maju. Ada tuh. Ini. Kakak maju kan? Tuh, ini Bu. Bung, lebih baik Bung dekat ke panggung daripada panggung dekat ke Bung. Yes. Ya lari. Di sini Bang. Lari. Lari. Lari kelilingin auditorium dulu ya. Jangan kasih. Apa? Infrastruktur apa? Infrastruktur adalah fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Apa itu? Fasilitas umum yang digunakan oleh banyak orang. Infrastruktur adalah fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan orang banyak. Apa aja yang disebut dengan infrastruktur itu? Seperti jembatan, jalan, dermaga, dan lain sebagainya. Oke. Karena sudah berani naik nih kaos ini, kaos PUPR. Silakan. Siapa namanya? Namanya Lesaris Johanana, biasa dipanggil Jo. Dari fakultas? Dari Fakultas Sains dan Teknik jurusan Arsitektur. Oke, terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian, infrastruktur secara literatur ada 5. Ya, pertama ada infrastruktur sumber daya air. Ya, ada bendungan, ada irigasi, ada air minum, ada pengganti banjir. Yang kedua, infrastruktur transportasi, konektivitas, baik itu udara maupun darat. Ya, jadi ada jalan raya, jembatan, dermaga, pelabuhan, airport. Kemudian ada infrastruktur permukiman, perumahan, air bersih, sanitasi. Ada yang namanya infrastruktur energi. Yang kelima, infrastruktur telekomunikasi. Kementerian PUPR diamanatkan 3. Pertama, infrastruktur sumber daya air. Makanya kita banyak bangun bendungan, banyak bangun irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, itu tugas-tugas Kementerian PUPR. Yang untuk transportasi, konektivitas, kami hanya diamanami untuk darat.
jadi jalan, raya, tol, dan jembatan. Sedangkan udara, ASDP atau penyeberangan di Kementerian Perhubungan. Kemudian yang perumahan dan permukiman kami diamankan untuk membangun perumahan-perumahan, air bersih, sanitasi, kami bangun banyak di NTT dan termasuk dari rumah susun tadi. Sedangkan energi ada di Kementerian SDM dan yang lainnya tadi yang telekomunikasi ada di Menko Info. Itulah infrastruktur PUPR yang kita bangun sampai sekarang ini. Kenapa kita harus bangun infrastruktur? Karena pada saat ini Bapak Presiden mempunyai fokus prioritas utama infrastruktur. Pertama, infrastruktur mengubah peradaban. Ya, misalnya ada satu daerah di daerah yang terpencil, pernah pengalaman di salah satu daerah terpencil di Sumatera dilakukan pemberdayaan, masuk ke dalam desa atau kawasan tersebut, langsung didatangkan para ahli untuk pemberdayaan dan sebagainya, tidak bisa dilakukan dengan segera. Tapi begitu itu dihubungkan dengan jalan tanpa didorong-dorong, masyarakatnya berkembang dengan sendirinya. Jadi sangat-sangat menentukan peradaban ke depan oleh infrastruktur. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Indonesia ini pada saat Pak Presiden Jokowi pertama kali melihat daya saing kita, ya, dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand sangat-sangat tertinggal, terutama dikarenakan oleh kurangnya infrastruktur, baik jalan, jembatan, air bersih dan sebagainya. Kemarin misalnya, bahkan sampai tahun 2020, pemindahan 31 perusahaan dari Tiongkok keluar Tiongkok, tidak ada satupun yang mampir ke Indonesia. Ya, hampir semuanya ke Vietnam, bahkan Malaysia pun dapat pemindahan tersebut. Makanya dibikin kawasan industri terpadu di Batam dengan konsep yang baru. Kita siapkan semua prasarananya sehingga investor hanya membawa uang dan teknologi. Akhirnya dalam nggak ada setahun sudah sold out, semua sudah di-occupy oleh investor. Kita bukan melayani investor saja, tujuannya adalah bukan hanya kita berpihak pada investor, tapi apa itu investor? Investasi itu membuka lapangan kerja, ribuan lapangan kerja akan terbuka di Batam untuk masyarakat Indonesia. Instrumen pemerintah itu hanya regulasi dan APBN, tapi yang menciptakan lapangan kerja adalah industri. Ya, kita harus diketahui. Kalau pemerintah instrumennya hanya APBN dan regulasi, sedangkan yang membuka lapangan kerja secara real adalah para industriawan itu atau para investor. Yang ketiga, meningkatkan keadilan sosial. Kenapa Bapak Presiden mencanangkan pembangunan Indonesia sentris, membangun Indonesia dari pinggiran, ya, termasuk dari NTT, dari Belu dengan PLBN, pintu lintas batas negara, jalan-jalan perbatasan, nanti akan kita sampaikan, itu semua demi keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita membangun tidak hanya di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Sekarang, Bapak sekarang bisa melihat pembangunan secara merata di Indonesia. Pemerataan pembangunan bukan berarti dibagi rata, karena programnya harus program yang pemerataan pembangunan yang bertahap dilakukan. Misalnya dengan adanya destinasi wisata di Indonesia ini banyak, dan utama mungkin ada 10, tapi yang dibangun prioritas kemarin ada 5 destinasi wisata: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang Manado. Bukan berarti yang lain ditinggal,
Sekarang yang 5 ini dianggap selesai, kita pindah ke daerah lain untuk membangun fokus di destinasi yang lainnya. Yang keempat adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak jelas dengan tersambungnya konektivitas Indonesia ini diharapkan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Anda bayangkan Indonesia ini negara besar, Bapak Presiden dari Aceh sampai Wamena pernah dicoba bersama kami 9,5 jam penerbangan non-stop. Itu kalau di Eropa sudah melalui lebih dari 10 negara. Ya. Tapi di Indonesia dari Aceh sampai Wamena 9,5 jam. Nah, tanpa adanya bandara-bandara yang bisa didarati oleh pesawat-pesawat cukup besar, kita tidak akan bisa merajut persatuan dan kesatuan tersebut. Itulah budaya infrastruktur di Bangka. Ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita tetap membangun infrastruktur ke depan yang menjadikan prioritas. Bahkan di Kabinet Indonesia Maju sekarang, prioritas tetap membangun infrastruktur, namun yang lebih prioritas sekali adalah SDM, sumber daya manusia lebih ditingkatkan. Karena peningkatan kompetensi SDM jauh melebihi kapasitas sumber daya alam. Kompetensi SDM menentukan produktivitas, efektivitas suatu organisasi. Ya, jadi kita sekarang ini tetap membangun infrastruktur, tapi mengisi dengan SDM yang lebih tangguh. Itulah salah satu tugas Undana untuk menyiapkan generasi muda Kupang, generasi muda Indonesia, generasi muda NTT menjadi generasi muda yang kompeten. Apa itu kompeten? Ya, saya sengaja dengan ilustrasi. Jadi pada saat tahun 84 saya ditugaskan di NTT dengan pembangunan pengairan. Mungkin tidak ada yang tahu. Ya, 84 kalau kita mau makan sayur bahkan kerupuk terong, saya harus menunggu kapal bersandar dari Surabaya. Ya. Tapi sekarang dengan pengembangan irigasi di Oisau, sekarang Oisau sudah menjadi pusat sayuran di Kupang. Kan? Tapi waktu itu Oisau sangat tidak produktif. Sekali lagi, saya hanya bisa makan sayur kalau ada kapal bersandar dari Surabaya. Ya, jadi saya kira air menjadi tantangan terberat bagi NTT. Bahkan Bapak Presiden sampaikan, kemajuan NTT ditentukan oleh satu, air, dan air. Untuk itulah kita membangun 7 bendungan di NTT ini. Ini jumlah paling besar di Indonesia. Ya. Itu semua karena Pak Gubernur kita ini, ya. Sehingga Presiden bisa memberikan program pembangunan 7 bendungan, mulai dari Ragnamo, Rotiklor, sekarang ada Manikin, Temef, Nabugete, dan di Bay. Jadi ada 7 bendungan yang akan sedang kita selesaikan. Mudah-mudahan 2024, namun yang salah satunya mungkin 2025 akan bisa diselesaikan. Ya. Kami kemarin ke Manikin dan saya tetap minta tahun 2024 bisa kita selesaikan. SDM yang kompeten ini sangat menentukan. Ini kita lihat Pak Beboy, ya, dari panen jagung di Oisau. Nggak gampang menanam jagung di Oisau dulu. Ya. Saya datang jam 7 untuk mengumpulkan petani, petaninya datang jam 3 sore. Jadi kita memang harus kerja keras, orang NTT, ya.
Namun saya bersyukur setelah di NTT ini, kalau saya mungkin dulu tidak bertugas di NTT, saya mungkin tidak sekolah ke Amerika. Ya. Jadi saya berusaha di Amerika karena saya bertugas di NTT. Ya. Jadi Anda semuanya yang dari NTT jangan kecil hati, Anda pasti bisa. Ada LPDP, ya, nanti dapat minta mengusulkan beasiswa. Saya ini anaknya tentara, S1, S2, S3 saya semuanya beasiswa. Ya. S1 saya dengan beasiswa Super Smart, S2 saya dengan proyek air tanah yang di NTT ini USAID, dan yang ke S3 dengan OTO yang sekarang LPDP, Overseas Training Office. Ya. Jadi semua bisa. Sekarang lebih banyak lagi fasilitas beasiswa. Semuanya bisa didapatkan dengan fight, dengan sebagai orang-orang petarung Anda bisa dapatkan. Jangan jadi pemalas. Ya, jangan bangga kalau bersekolah dengan biaya sendiri. Tapi berbangga kalau sekolah bisa dengan beasiswa. Karena itu pasti harus kompetisi dengan yang lain. Anda kalau bisa menangkan kompetisi itu, insya Allah kedepannya akan menjadi petarung-petarung. Kenapa sekolah? Ini agak bahaya. Ini untuk anak-anak kita. Ada dua hal. Saya ingin menularkan ini kepada semuanya. Jadilah orang yang pintar dan benar. Bukan hanya pintar. Pintar itu hanya sekolah, karena dia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu orang pintar. Tapi yang benar, dia masih mendapatkan hidayah dari Tuhan. Karena orang pintar itu ada tiga. Ilmu itu ada tiga hal. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mubazir, dan ilmu yang mencelakakan. Ya, orang pintar yang tidak mendapatkan hidayah, itulah orang yang mencelakakan. Jadi jangan sampai kita kehilangan hidayah. Gimana caranya? Beriman dengan doa. Jadi dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, doa. Dekatkan selalu dengan Ilahi, dengan Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjadi orang yang pintar dan benar. Saya ingin menyampaikan satu hal, apa itu yang disebutkan dengan pintar dan benar. Jadi smart is must, but not sufficient. Tidak cukup Anda menjadi orang pintar untuk hidup sukses ke depan. Ya. Kalau ada nanti yang nggak setuju dengan ini, SMS saya. Saya nggak punya WA, jadi SMS saya. Smart is must, termasuk pada saya. But not sufficient. Smart harus, tapi kita harus punya yang benar tadi kayak akhlakul karimah. Ya. Dengan pintar dan akhlakul karimah, Anda akan menjadi sukses ke depan. Ya. Ini juga di Pak Ben Boy, Pak Surmarin, dan itu saya yang pakai topi. Lalu Pan, ya, di sekitar Esau dalam rangka pengembangan apa. Jadi akhlakul karimah itu bahwa keberadaan kita aman buat orang, nyaman buat orang, dan bermanfaat buat orang. Artinya tidak ada satupun pekerjaan yang bisa diklaim sebagai hasil kerja seseorang. Semua pekerjaan menurut kami merupakan hasil kolaborasi, hasil kerjasama antar kita. Sehingga di dalam grup-grup diskusi, di dalam grup-grup kerja, kita harus jadi orang yang aman buat grupnya, nyaman, bahkan dicari oleh orang. Bukan sebagai free rider.
Begitu selesai, berhasil, Anda baru datang. Atau dalam satu grup, nanti kalau kita datang itu, teman-teman yang lain bilang, sialan datang lagi gitu. Jangan sampai itu. Atau bahkan sebagai pejabat, nanti ada dipindah, yang ditinggal tumpengan. Ya, itu bahaya betul. Jangan sampai kita jadi pemimpin, begitu kita pindah, yang ditinggal bilang alhamdulillah sudah dipindah. Jadi akhlakul karimah menjadi kunci utama keberhasilan kita, bukan semangat. Dan kita hidup bersosial, jadi keberadaan kita harus aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan tinggi, ini juga saya lakukan survei di Pantai Selatan Jawa untuk Sendun tahun 82, ya. Itu meningkatkan mutu research dan research and development kita. Itu untuk pendidikan tinggi lanjutan. Ya. Kemudian memerlukan kita ke depan lebih banyak butuh spesialis, bukan generalis. Ya. Generalis itu tahu semuanya, he knows everything about nothing. Itu generalis. Itu spesialis. Jadi kita butuh banyak spesialis, ya, untuk bisa maju ke depan. Jangan tentang apa, kita nggak mau menyebutkan atau dikira ada yang belum down aspek pembangunan apa itu. Jadi kita berdiri apa? Saya di PU sekarang mempunyai program Magister Super Spesialis. Saya kerjasama dengan beberapa universitas, baik itu teknik, engineering maupun yang non-engineering. Kalau mau jadi master di non-engineering, pilih apa program studi yang spesialis. Jadi misalnya bukan ekonomi secara general, tapi akunting. Ya. Kalau saya engineering, bukan engineering, master of engineering atau master of science, tapi master of geotechnical, master of groundwater, master of irrigation, master of dam operation. Jadi semua sudah lebih ke super spesialis. Di D3 saya membentuk Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang. Ya. Bahkan kami sekarang sedang bekerjasama dan membina Akademi Teknik Kupang. Ya, kita sesuaikan, mereka minta disesuaikan dengan prodinya di Politeknik Pekerjaan Umum. Ada 3 prodinya, yaitu untuk jalan dan jembatan, untuk sumber daya air, dan untuk perumahan dan permukiman. Wisuda kemarin awal September, semua alumni sudah langsung bekerja di perusahaan. Ya, jadi semua begitu selesai wisuda, dia tahu apa yang sudah menjadi tugasnya dengan alat-alat yang selama ini dipakai oleh PU. Jadi sudah tidak asing lagi dengan pekerjaannya setelah mereka lulus dari Politeknik PU nanti. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti belajar. Pak Rektor, Pak Profesor, beliau juga harus terus belajar. Termasuk saya, Pak Bidi, dan semuanya. Kenapa? Karena begitu kita berhenti belajar, kita start menjadi bodoh. Kami pun dinasihati pada saat kita mulai bekerja, jangan tinggalkan kampus, jangan jauh-jauh dari kampus. Ya. Kita selalu harus terus belajar. Pada saat kita berhenti belajar, karena kita
merasa sudah lebih tahu, disitulah kita start mulai bodoh. Jadi belajar merupakan never ending activities. Makanya selalu ada seminar, ada selalu workshop, itu semua dalam rangka terus kita mengasah ilmu pengetahuan kita. Dulu ilmu dan teknologi mempunyai umur mungkin paling sedikit 7 tahun dia obsolete. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan ilmu dan telekomunikasi, ilmu informasi dan ilmu telekomunikasi, ilmu pengetahuan itu umurnya menjadi lebih cepat. Dia akan lebih cepat obsolete. Sehingga kita harus terus belajar karena perkembangannya akan lebih cepat. Yang terakhir, yang selanjutnya ini contoh-contoh. Coba orang Kupang, ya, saya sebagai orang Kupang, sekolah di Amerika sudah kumpul, ini harus Anda lakukan. Ya. Ini kita tetap penelitian di lapangan untuk irigasi, itu sprinkler, cocok untuk di Kupang ini, daerah-daerah kering. Lanjut, tahun berapa itu? Saya sudah bisa ke New Mexico, ya, orang Kupang ini. Mantap. Jadi saya 6 tahun dari Amerika pulang nggak bawa uang, nggak ada. Ya, selain keterbatasan, tapi saya lebih baik saya pakai untuk cari pengalaman. Uang bisa dicari. Teman-teman bilang, wah ini kita bisa saving ini, kita bilang no. Saya lebih baik membawa keluarga saya yang sosial ekonomi di Amerika. Lanjut, selalu bergaul dengan orang. Jangan malu, jangan rendah hati, jangan rendah diri. Anda sebagai orang NTT, orang Alor, orang mana, Napung GT, orang Rotendau, sama, semua tergantung Bajawa, ND, orang Sumba Timur, ya, semua sama. Seperti tadi saya sampaikan dengan Pak Billy, saya ini alumni SMA Gabungan Jayapura, ya, bisa menembus yang kemana-mana. Lanjut, sekolah mengubah jalan hidup. Jadi jangan lelah sekolah, karena hanya dengan sekolah Anda bisa mengubah jalan hidup. Saya dulu begitu berangkat dari Kupang, karena itu dibiayai beasiswa oleh proyek USAID. Setelah selesai master saya harus pulang untuk menjadi pemimpin proyek. Tapi saya bilang no, saya di-wanted, ya, saya di-wanted oleh USAID untuk pulang. Padahal pulang saya jadi pemimpin proyek, kan masih senang, lebih baik. Tapi saya tetap pengen sekolah untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Itu merubah jalan hidup. Kalau saya pulang dulu, jalan hidup saya sudah beda dengan yang sekarang. Jadi memang sekolah saya rasakan pasti akan berubah jalan hidup. Beliau tadi sampaikan mau jualan ini sama. Ya, saya di Amerika jadi loper koran, ngantar jemput anak sekolah. Ya, karena waktu itu diputus beasiswa saya, hanya saya pengen nonton mau S3, jadi bertarung. Ya, jadi jangan lembek-lembek. Kita hidup keras ini, melihat dunia keras karena kita lembek. Tapi kalau kita keras, dunia tidak akan lembek. Kita melihat dunia ini keras karena kita lembek, cengeng. Ya. Tapi kalau kita keras, kita tough, dunia tidak sekeras. Beliau contohnya. Ya. Kalau yang begitu, beliau contohnya. Ya. Jadi semua ini BUPN Gusti Kampus bukan masalah apa-apa, ini memberikan motivasi pada masyarakat mahasiswa mudanya ini, ya, untuk bisa maju menjadi petarung. Lanjut.
Ini Anda harus jadi bertarung. Ini saya pakai untuk PU, orang PU. Jadi PNS muda PU, pasti saya jemur dulu di lapangan maupun di Kopassus. Ya. Saya bilang, saya telepon janjian Kopassus lebih keras lagi. Karena anak-anak ini pasti lebih pintar dari kami-kami, karena gizinya kan lebih baik. Tapi hatinya, isinya yang harus digembleng. Karena kami secara alami mendapatkan gemblengan. Saudara sekalian, fasilitas sudah tersedia, rusun sudah pakai AC. Bayangkan, saya dulu kos-kosan di Jogja misalnya di garasi. Jadi by nature kita sudah digembleng. Saudara sekalian sudah punya komputer, sudah lengkap semua, browsing, perpustakaan sudah dengan mudah. Ya, jadi saudara sekalian, jadi petarung harus kuat. Kuat karena dia kompeten, profesional, berani karena dia berintegritas. Tanpa integritas Anda akan tidak berani. Pengalaman Anda, kalau Anda kompeten, Anda profesional, Anda berintegritas, pasti kuat, berani, tabrak itu. Ya, kemarin saya di Manike, di bendungan Manike, Teruntuk. Kenapa ini belum dikerjakan? Karena tanahnya belum bebas, Pak. Tanah apa ini? Tanah perhutanan. Saya langsung telepon, saya izin, saya tabrak, saya kerjain di luar. Nah, apapun administrasi kalau tidak disetujui, toh as bendungan di situ tidak akan pindah. Saya mohon maaf, saya akan tabrak. Oh silakan Pak, kami kawal. Nah, malah begitu. Jadi karena kita nggak bermain-main, kita kompeten, kita benar-benar bisa memutuskan yang lebih cepat dan berjiwa seni. Itu juga satu keseimbangan. Belajar boleh, kutu buku boleh, tapi harus seimbang. Ada olahraganya, ada seni. Kalau seni ini sangat dibutuhkan karena orang-orang yang bekerja itu harus mempunyai inovasi, improvisasi. Anda tidak akan berani berinovasi, Anda tidak akan berani berimprovisasi tanpa jiwa seni. Setahu saya seni itu salah satu cabang ilmu pengetahuan dari matematik. Nah, dan mesti ada yang bingung. Seni itu salah satu cabang ilmu matematik menurut Ibnu Sina. Tadi misalnya penari itu inovasi semua, itu seni. Ya. Jadi kuat, berani, dan berjiwa seni. Lanjut. Ini contoh-contoh apa yang kami lakukan di NTT. Ada 7 bendungan, salah satunya adalah bendungan Rotiklot, Ragnamo, Rotiklot, terus saja. Lanjut. Nampung GT yang sudah selesai semua, lanjut. Jalan Sabuk Merah kawasan perbatasan ini sudah selesai, ya. Jadi ini sudah kita selesaikan jalan perbatasan dengan NTT. Berapa kilometer? 179 kilometer itu, ya. Yang di Kalimantan juga kita selesaikan. Di Papua sudah sampai ke Bukit Tigul. Dari Merauke, kemudian dari tinggal yang di hubungan bintang yang memang sangat rough topografinya. Lanjut, ini di Petung, ya, di Kupang, kemudian di Wini yang baru selesai. Dulu yang pertama kan di Mata Air dan Mata Masih, di Wini sudah kita selesaikan. Lanjut, ini di Labuan Bajo di Jawa ini. Sekarang ini hotel di Labuan Bajo sudah kita harus booking, ya, untuk karena orang sudah ingin lihat perkembangan di Labuan Bajo. Lanjut, ini yang Pulau Rinca, ini sehingga orang ini ada pilihan. Kalau orang yang turis yang waktunya pendek dia bisa di sini,
Tapi kalau yang waktunya panjang dia bisa tracking, bisa 1 hari. Kali ini paling 2 jam, 3 jam sudah bisa lihat komodo. Lanjut. Ini yang marinanya. Jadi ini pelabuhan kita pindah. Kita jadikan pelabuhan Inisi. Jadi pelabuhan kontainer sudah kita pindah ke tempat lain. Ini yang benar-benar untuk tourism. Dalam mudah-mudahan ke depan ini Labuan Bajo menjadi salah satu premium tourist destinasi. Lanjut. Yang kali dendeng yang baru selesai ini 150 liter per detik untuk 3 kecamatan di Kupang ini. Ini untuk melayani 12.600 sambungan rumah. Kalau satu rumah itu 5 orang, itu sudah bisa 60.000 orang. Ya. Nah, ini sekarang baru dimanfaatkan 2.600, masih ada 10.000 lagi. Jadi saya tadi dalam Bapak Gubernur sudah memanggil Pak PJ Wali Kota untuk memanfaatkan. Kalau ini bisa sudah 100%, kami bangunkan lagi yang 150 juta per detik, sehingga bisa melayani masyarakat lebih banyak. Supaya masyarakat mempunyai akses ke air yang lebih baik. Stunting yang tadinya 40%-an di NTT sekarang sudah diturunkan oleh Pak Gubernur menjadi sekitar 18%. Itu hanya 2, air dan sanitasi. Lalu untuk menurunkan stunting. Stunting itu ada yang nggak tahu, mahasiswa? Stunting itu apa? Sampai kita ngomong stunting nggak ngerti. Stunting itu orang kerdil, pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi orang kerdil otaknya menjadi kecil. Ya, itu hanya karena asupan dari selain gizi adalah air dan sanitasi. Sehingga kami di Kementerian PUPR dilibatkan penuh dalam penurunan stunting di seluruh Indonesia, termasuk untuk penurunan kemiskinan ekstrim. Jadi, kami juga membangunkan rumah susun Santa Maria Lilian Atambua. Jadi, termasuk yang di Flores, banyak sekali kami bikinkan di Manggarai Barat, yang kita bikinkan di sekolah-sekolah Santa Maria. Lanjut. Ini adalah hunian tentang pasca bencana badai Surabaya yang lalu, kita sudah selesaikan di Kabupaten Flores Timur NTT. Terus, nah ini saya baru dari Sumba Timur, ya, daerah kering, tapi ada airnya yang tidak dimanfaatkan. Saya bilang ke Pak Gubernur tadi, juga pada teman-teman saya di PU, ini bodohnya kita. Kalau Sumba Timur sampai tidak berkembang, karena airnya ada. Lanjut coba. Oke, lanjut. Ini juga sama di daerah yang 500 hektar dengan sumur gali seperti di Wesawa. Maka saya bilang saya kirim tim ke sana, back to basic, karena itu dulu saya kerjakan pada saat saya muda. Oke, jadi kalau Sumba Timur sampai tidak berkembang, tidak diolah, itu berarti malas dan bodohnya kita, termasuk saya. Saya salah sendiri. Saya yang kita menjawab untuk itu. Saya minta tadi pagi sarapan dengan Pak Gubernur, dan bilang saya sedang kerjakan ini. Karena kami kemarin ke sana, saya sudah kirim 2 mesin bor juga ke sana untuk mencari air ke sana. Insya Allah akan kita kembangkan ke depan. Ya. Saya kira itu sekarang rekan-rekan sekalian. Tujuan untuk kampus tadi jelas. Kami ingin meninggalkan SDM ikut berkontribusi untuk mencetak SDM yang kompeten, yang berintegritas, yang profesional.
itu tidak hanya didapat dari kelas sekolah, tapi juga didapatkan dari motivasi-motivasi seperti ini, termasuk juga yang dari Pak Billy Munbrasa. Kalau beliau bisa, kalau saya bisa, saudara semua harus bisa. Siap? Anda bisa? Anda bisa? Anda bisa? Undana is the best. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Baik. Sudah ngobrol seru banget. Kayaknya sekarang kita ingin mencoba berinteraksi. Dari teman-teman semua di sini yang ingin bertanya, ini dia. Minta maaf, ini lebih ke penyampaian masalah. Saya mohon izin juga ada Bapak Gubernur di sana. Masalah ini sangat simpel, Pak. Sangat-sangat sepele menurut saya. Kalau saya pernah merantau ke Jawa beberapa bulan di sana. Ketika saya merantau dan saya ingin membuang sampah, di depan kompleks saya itu ada sampah, udah ada tempat bak khusus gitu. Jadi saya tidak perlu mencari ke sana sini untuk membuang sampah. Dan ketika saya ke NTT waktu itu, saya masih SMA kelas 1, saya ke NTT, saya bingung mau buang sampahnya kemana. Nah, kalau kita setelah saya lihat-lihat, saya melakukan survei, kalau kita keluar dari undangan, kita terus ke SMA 4, di sana akan kita bisa lihat ada sampah yang berserakan. Terus kalau kita lihat di jalur Bimoku, ada di beberapa titik itu sampah berserakan. Terus kalau kita melihat lagi di belakang gedung keuangan, dia satu jalur dengan Universitas Muhammadiyah, di sana ada salah satu titik yang dipenuhi oleh sampah, Pak. Itu beberapa titik yang sering dipenuhi oleh sampah. Ini dampak dari kita nggak tahu mau buang sampah ini kemana, Pak. Baik, itu masalah yang saya lihat, Pak. Pertanyaan saya, apakah saya bisa menyampaikan bahwa Pak, di sini masalah kami tentang sampah ini terlihat sepele, namun sangat merasakan buat kami. Itu, Pak. Jika ada salah kata, saya mohon. Terima kasih. Masukan yang luar biasa sekali. Coba langsung kita dengarkan Pak Bud akan mau menanggapi mengenai ya. Baik, terima kasih. Itu bukan masalah sepele. Jadi itu bukan masalah sepele, itu masalah serius. Begitu kita membuang sampah sembarang, sampah itu akan balik ke kita lagi. Contohnya kita membuat sampah plastik sembarang di pantai, dia akan menjadi plastik mikro, nano bahkan, lalu dimakan oleh ikan, lalu dia kita kembali untuk mengambil ikannya dan kita makan ikannya, maka darah kita akan menjadi bagian darah plastik itu akan ada dalam diri kita. Jadi darahnya ada kandungan plastik. Hasil riset di beberapa university termasuk di Inggris, sebagian besar warga di Inggris darahnya itu ada unsur plastik di dalam darah. Itu di Inggris dengan kehidupan begitu tertib ada plastik. Apalagi NTT. Saya pasti kalau periksa kita paling banyak di antara kita semua pasti rata-rata plastik, ada unsur plastik yang sangat tinggi di dalam darah kita. Tapi tidak apa-apa, NTT sudah terbiasa bertahan hidup seperti itu. Karena itu memang bicara tentang sampah bukan saja bicara tentang tempat sampahnya saja. Ini peradaban. Dan terima kasih kepada Anda sebagai mahasiswa. Bila bukan saja kita punya kemampuan untuk membuang sampah, kita juga punya kemampuan untuk membersihkan sampah. Jadi contoh pertama, banyak orang kalau masuk toilet umum, kalau lihat toilet itu kotor mereka keluar cari yang bersih. Itu ciri khas manusia yang belum terbiasa mengerti tentang kebersihan. Kalau orang yang sudah biasa mengerti tentang kebersihan, maka dia akan membersihkan toilet itu. Setelah bersih, dia pakai, dibersihkan lagi baru dia keluar. Budaya ini banyak dipakai oleh banyak bangsa lain. Saya belajar tentang budaya ini di Jepang. Di Jepang tidak ada orang jaga toilet umum. Karena dia bersihkan sendiri. Dia datang kotor, dia akan bersihkan toilet itu. Setelah itu dia pakai, dibersihkan lagi dia keluar. Karena itu tidak ada
toilet umum di Jepang yang dijaga oleh orang, kecuali di Indonesia. Di Indonesia jaga saja masih kotor, apalagi tidak dijaga. Nah karena itu memang terus saya sebagai gubernur saya mendorong agar ini disiapkan. Bapak Menteri PUPR telah banyak membantu kita, baik di Labuan Bajo, di Kupang. Kita sedang menyiapkan mesin untuk mengatur pengolahan lanjutan sampah itu, supaya bisa tidak hanya untuk dibakar, tetapi dia akan berguna. Dan kita tahu bahwa ini menjadi sebuah model pembangunan, karena sampah menjadi masalah dunia. Jadi kalau tadi ada yang bilang ini simple, tidak simple. Ini masalah paling berat, masalah sampah paling berat. Bagi orang NTT, sampah itu adalah sesuatu yang dibersihkan dalam rumah. Begitu di pekarangan rumah, dia tidak akan itu sampah. Jadi ini mindset sebenarnya. Ciri khas manusia-manusia maju, mindset tentang kebersihan itu tinggi. Itu saya selalu bilang berulang menjadi gubernur. Orang ukur manusia itu cara berpikirnya dari cara bersihnya aja. Begitu dia tidak bersih, nah itu manusia standarnya rendah sekali. Tuh karena itu tadi seperti Pak Menteri sampaikan, bagaimana stunting kita begitu tinggi, tanda tingkat kita terhadap peradaban kebersihannya masih jauh dari bawah, sangat rendah. Nah, karena itu sebagai gubernur saya terus mendorong dan kepada kita semua, seluruh mahasiswa, bukan saja cara membuang sampah, tapi kamu juga punya kemampuan untuk membersihkan sampah itu. Dan setiap hari saya lihat hari ini di Kota Kupang, tadi saya bilang ke Pak Menteri, sebagai gubernur saya lihat di Kota Kupang mulai ada perbaikan-perbaikan. Ada tempat-tempat yang dulunya saya lihat tempat penampungan sampah itu masih, tapi kita tetap bermasalah nanti di pembuangan akhirnya akan menjadi masalah. Itu sedang kita siapkan perencanaannya, kita siapkan untuk itu dapat dimanage dengan baik. Hari ini saya duduk di depan ini, dua-duanya orang hebat. Kita berterima kasih. Nah, bedanya saya dengan mereka, kalau mereka pergi untuk sekolah tinggi dan perguruan tinggi top di Amerika, nah, saya sekolah cukup SMA PGRI di Kupang, tapi saya punya bawahan itu rata-rata dari universitas yang Bapak berdua itu. Jadi saya punya bawahan satu, ada yang S3 dari apa namanya Mississauga, Pak Kakabili punya sekolah itu, Harvard University. Nah, jadi tidak harus kita tetap berjuang seperti Kakabili dan Bapak Menteri. Tapi juga jangan kau dengar begitu, otak juga begitu. Tapi satu tadi Bapak Menteri bilang, think hard and guts. Cerdas, peduli, berani. Itu tiga pokok yang tidak boleh. Itu ciri khas karakter manusia. Dan ciri khas karakter manusia di situ. Kamu di mana saja, tapi kamu terus seperti Pak Menteri bilang, belajar terus, belajar terus. Kecerdasan itu dunia sekarang berbeda dengan dunia zaman dulu saya. Saya di Semau, pulau di seberang sana. Itu datang Kupang zaman dulu pakai perahu layar 6 hari kalau sampai. Tetapi hari ini orang sangat gampang mendapatkan ilmu pengetahuan. Dulu ilmu pengetahuan itu begitu eksklusif, kita tidak bisa dapat. Hari ini sangat inklusif. Smartphone di mana-mana, ilmu apa saja. Tadi Pak Menteri tanya, begitu di Google langsung kita tahu semua. Nah, celakanya sekarang gara-gara ada Mbak Google, orang tidak lagi otaknya dipindahkan ke handphone. Jadi kalau ditanya dia tinggal buka, dia bukan belajar ilmu yang begitu sudah inklusif, dia tidak mempergunakan sebanyak-banyaknya untuk membangun hipokampusnya untuk berpikir dengan baik. Manusia itu tadi Pak bilang kolaborasi. Kolaborasi itu tidak bisa dengan orang bodoh dan orang pintar, tidak bisa. Kolaborasi itu harus dengan sama tingkatannya. Teori kolaborasi itu datang dari bagaimana kerjasama saraf kepala, saraf otak manusia. Seluruh manusia yang tidak stunting dan tidak stroke, neuron plasticity-nya ada 100 miliar di kepala. Kita semua yang ada ruangan ini yang tidak stroke dan tidak stunting 100 miliar neuron di kepala. Kita semua. Tapi kenapa semua 100 miliar ada yang pintar, ada yang bodoh? Nah, nyambungnya ini ada yang dari 100 miliar itu nyambungnya cuma 1 juta. Ada yang nyambung mungkin Obi 2 juta atau 1 miliar. Pak Bas 10 miliar nyambungnya. Nah, itulah yang membedakan kita. Jadi yang menyambung neuron plasticity ini, sel saraf ini, itu yang membedakan kita. Jadi siapa tipe nyambung paling banyak, sambungan paling banyak, dia paling pintar. Nah, caranya apa? Belajar. Belajar itu tidak harus di kampus, belajar di mana saja akan membuat kita sinaps
Jadi yang sambungan itu disebut sinaps, sinopsis bahasa Indonesia. Sinaps. Menyambungkan semakin banyak sambungan itu, maka semakin pintar orang itu. Semakin sedikit sambungannya, semakin bodoh orang itu. Jadi kalau kita lihat kalau orang itu ngomong anggur-anggur tanya lagi tidak tahu, itu sambungannya kurang. Nah, itulah teori kolaborasi lahirkan sana. Karena itu kalau kolaborasi tidak boleh terlalu jauh. Dia lebih harus pintarnya tidak boleh jauh, pedulinya tidak boleh terlalu jauh, beraninya juga tidak boleh terlalu jauh. Tapi kalau bodoh jauh sekali, itu bukan kolaborasi, mengajar. Diajak dulu. Nanti kalau sudah pintar baru kolaborasi. Jadi itu teorinya begitu. Karena itu saya harapkan di dalam kesempatan dengan Pak Menteri hari ini, kesempatan yang bagus buat kita untuk kita belajar hal-hal seperti ini. Kita terpanggil untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk eksistensi diri kita dapat dikenal baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Jadi siapa yang tidak punya peradaban maju, dia mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan Tuhan sekaligus. Terima kasih. Halo. Saya kira pencerahan Pak Gubernur ini harus diperhatikan betul. Macam mau menanggapi tadi ya, sampah itu bukan simpul. Saya setuju dengan Pak Gubernur. Nah, sekarang saya mau challenge. Kalau Undana ini kan kompleks besar. Kalau ada sistem pengolahan sampahnya enggak? Jadi jangan tunjuk orang dulu. Boleh, Pak Rektor atau yang mahasiswa tadi, dia mau masuk. Di Undana ini ada sistem pengelolaan sampahnya enggak? Halo? Ya, silakan, Bang. Abang tadi yang bertanya tadi. Tadi yang bertanya tadi, kan Anda ngamati di kantor keuangan, di kantor ini, di sana. Sekarang di kampus saudara sendiri, itu ada sistem pengelolaan sampahnya enggak? Kalau belum ada, saya akan perintahkan ke Kepala Balai untuk membuat sistem. Nah, itu. Belum ada. Hah? Belum ada. Nah, kalau belum ada, jangan amati orang, amati diri sendiri dulu. Ya? Cek. Oke, bagaimana ditanggapin? Mas, Bang, Bro? Bos, berdiri bos. Bang, berdiri Bang. Ngobrol aja santai. Ada nggak? Apakah ada sistem pengolahan limbah sampah di seputaran kampus kamu dulu? Sebelum kita jauh keluar dulu, coba tanya dulu. Belum ada. Oke, ini Pak Menteri menawarkan, nanti dari tim akan coba membuat hal itu. Gimana respon kamu sebagai mahasiswa? Oke, kalau perlu ada tim di sini lihat ke kantor PU di Jakarta. Oke, itu 4 hektar. Kami punya pengelolaan sampah. Ini Anda bisa lihat bagaimana pengelolaan sampah di kantor PU. Terapkan di Undana ini. Itu, gimana Bang? Ya. Siap. Kalau sudah tahu dan terapkan di Undana, baru keluar. Tapi di dalam sendiri, keluarga sendiri ini harus ada pengelolaan sampahnya. Gimana caranya kalau nggak ada pengelolaan sampah dengan kompleks seluas ini dengan sekian ribu, 30.000 mahasiswa kan? Itu kan berarti sampah semua itu. Bukan mahasiswanya sampah, tapi kan mengeluarkan sampah semua itu kan tiap hari berapa ton itu sampahnya. Ya tolong. Nanti mungkin Pak Warek bidang apa ini? Bidang apa ini? Kalau Warek bidang apa bos? Warek 4, tolong lihat kalau belum ada sistem pengelolaan sampah di kampus ini, dapat diskusikan dengan Kepala Balai kami yang tadi bangun rusun tadi. Bukan, beda lagi. Jadi Cipta Pak siapa? Ya, itu nanti Bapak bicarakan, diskusikan, bikin sistem pengelolaan di sini aja. Nanti baru bisa buat contoh yang lain. Ya. Itu satu. Yang kedua, ini saya ingin tambahkan dari Pak Gubernur dari Semau bisa jadi gubernur. Tapi bukan gubernurnya itu yang Anda cita-citakan. Jangan gubernurnya. Saya dulu masuk PU, saya challenge sama pimpinan saya, Pak saya mau masuk PU, syaratnya satu, saya setor. Ya, jadi tolong anak-anak muda ini jangan lihat mau jadi pejabat.
Ya, kuatkan diri saudara sendiri dengan kompetensi tadi. Ya, kami tadi sampaikan ini dari Harvard, the best university untuk bidang ekonomi dan sebagainya. Saya the best university bukan untuk pamer, tapi untuk mendorong saudara sekalian. Ya, kami dari SMA gabungan, ini dari SMA 3 negeri Jayapura. Ya, bisa sekolah ke luar negeri. Anda semua ini harus bisa. Kalau S1-nya di Undana, S2, S3-nya cita-citakan luar negeri. Ya, jangan nyari ijazah. Sekolah itu tidak hanya nyari ijazah. Ya, jadi cita-citakan saya mau sekolah ke luar negeri. Ada fasilitas banyak. LPDP ada, JICA ada, KOICA ada. Semua harus dengan fighting spirit yang tinggi sebagai petarung. Mulai dari situ. Oke? Mudah nggak ini? Apa? Ayo, ya. Jadi teman-teman sekalian, anak siswa ini jangan terlena dengan kenyamanan yang sekarang. Oh, sekarang udah S1 lalu udah gaya-gaya penembak-penembak kok, ya. Masih terus harus belajar. Cita-citakan meneruskan S2, S3. Cita-citakan keluar negeri, bukan berarti yang di dalam negeri nggak baik, ya. Tapi kalau bisa keluar negeri ada fasilitas, ya. Jadi ada beasiswa banyak di semua kedutaan besar, pasti ada beasiswa. Masuk itu ke kedutaan, berani nggak? Nanti masuk kedutaan aja sudah nggak berani. Itu butuh mental-mental petarung. Oke? Jadi kami di sini sekarang ini bukan mau ngajari, tapi ingin memotivasi mahasiswa-mahasiswa Undana ini. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, saya masuk PU di Semarang karena mau ditarik ke Kedek. Ya, besok masuk. Pak, saya punya syarat. Kalau saya mau masuk PU, syarat saya satu. Saya pengen sekolah. Hanya itu cita-cita saya. Saya pengen sekolah. Tahun 80 itu saya masuk PU. Bukan mau jadi apa-apa, ya, tapi saya pengen sekolah dan keluar negeri. Oke, tolong kalau itu masih satu mau sepakat dengan itu, ya. silakan. Baik. Oke. Saya tanggapi sedikit Pak Menteri, ini mungkin langsung ke Pak Rektor Pak mengenai tadi pengolah sampah. Abang tadi sini boleh maju, saya mau kasih hadiah, Pak Menteri mau kasih hadiah nih. Ini tadi masukan yang luar biasa, saya tidak tanggapi oleh Pak Rektor. Boleh sini maju Bang, lari Bang. Ya. Lari. Ayo saya, sini. Nah, ini ya Bang ya. Ini tadi dari usulan Abang, terus Pak Menteri tadi respon. Sekarang coba sama ini mau ngapain? Udah, apa? Coba balik lagi nih. Sini. Kamu mau foto? Salaman dulu. Salaman dulu. Saya pikir gimana tadi? Nah, siapa namanya? Oke, kamu tanggung jawab ya dari dalam sampah di Undana ini. Oke, ya saya udah bilang kan, kalau nggak jalan kamu jangan ngomong aja, ya. Ya. Oke, Pak. Selamat belajar, ya. Sebentar, Pak Menteri, terima kasih. Pak Rektor ini gimana Pak? Dari respon dari mahasiswa ini kan dialog nih. Saya ingin tangkap aja. Silakan Bang. Iya. Apa tanggung jawab ya Bang? Siap. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih untuk apa yang diangkat oleh mahasiswa dari FST tadi. Memang kita saat ini sampah bukan, saya setuju sekali dan dari dulu saya sepakat itu. Sampah bukan, apalagi sampah plastik, ini bukan hal yang sepele, ini hal yang sangat serius. Dan terima kasih Pak Menteri untuk tawarannya kepada Undana untuk nanti kita bisa menjadi semacam role model untuk penanganan khususnya pengolahan sampah. Kami memang sudah berkomitmen bergerak. Sekarang setiap pimpinan unit fakultas itu saya selalu ingatkan dan teman-teman sudah bergerak. Yang terpenting itu adalah kalau dulu kita bekerja secara regular, kita memanfaatkan tenaga terpegawai dan sebagainya di inisiatif. Tapi sekarang saya bilang kita justru manusianya yang paling penting. Jadi mahasiswa itu harus dilibatkan. Karena kita bukan hanya membersihkan sampah, tapi kita meng-create agent of change.
mereka yang kemudian akan menjadi pionir untuk memerangi ataupun menangani sampah di masyarakat. Kalau di Windana sendiri kami sudah berusaha ini, memang kita agak sedikit terlambat, tapi konsep kami itu untuk menyediakan sampah, tempat-tempat sampah anorganik dan organik. Ternyata saya perhatikan dalam 1 minggu terakhir ini justru sampah-sampah ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kelompok rentan kami, kecil-kecil di sini, justru mereka mengambil itu dan sudah bisa menjual sampah-sampah plastik ini. Di sana kita universitas harus menyediakan itu untuk sekaligus tidak hanya kebersihan, tapi juga ini menjadi income terutama untuk bagi mereka. Ya tadi kelompok tadi. Tapi kalau kita bicara dalam penanganan sampah yang lebih komprehensif lagi dan menjadi model, kami siap. Terima kasih Pak Menteri. Kita akan sangat senang dan komit untuk menyambut tawaran ini. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih. Satu lagi mohon maaf. Ya. Jadi yang saya lihat ini kita gerakan sampah memerangi sampah itu. Tapi yang saya lihat ini adalah bagaimanapun juga budaya sampah, mindset ini sangat penting. Jadi kita jangan kemudian fokus pada pembersihan sampah. Bagaimana kita merubah culture tentang penanganan sampah? Tadi Pak Gubernur itu saya sangat sepakat untuk menjadi apa istilahnya pribadi yang juga aktif di dalam membersihkan sampah, mencegah sampah itu sangat penting. Pengamanan saya begini, saya sering marah. Saya lewat dari sini jalan-jalan, kemudian saya perintahkan Ibu Karo umum, dia dengan timnya langsung mengambil sampah, membersihkan semua. Besoknya saya lihat lagi, itu sampah plastik tidak ada lagi. Jadi ini masalah mindset mental kita. Ya. Saya kira seperti itu juga sangat penting. Setuju. Baik. Terima kasih. Dan Pak Menteri tidak boleh tambahin Pak? Tidak ada. Bagus Pak, bagus. Jangan ditambahin lagi Pak ya. Santai saja. Terima kasih. Ini menarik. Terima kasih ya Bro. Atas. Udah cukup. Mau ngapain? Udah nggak mau duduk aja, duduk. Yang lain lagi. Yang lain. Terima kasih. Iya, perempuan. Aku kakak yang ini saya mau nih. Yang diri baju hitam ini nih. Ayo baju daerah, selesai baju daerah. Maaf ya baju daerah. Kakak baju daerah. Kakak baju daerah, kata Bang Billy cantik. Iya, kalau cowok kan ganteng jadi. Yang baju daerah kakak perempuan namanya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Putri Lewen dari jurusan Teknik Sipil Universitas Nusa Tenggara. Oke. Terkait dengan laboratorium teknik yang kami punya. Di mana alat-alat yang kami miliki itu masih sangat kurang Pak fasilitasnya, sehingga kesulitan bagi teman-teman atau adik-adik angkatan yang ingin melakukan penelitian seperti untuk laboratorium transport dan alat untuk pengujian CBR itu kurang Pak, sehingga teman-teman saya yang melaksanakan tugas akhir itu ketika ingin penelitian harus menyewa atau pergi ke kantor yang menyediakan. Apakah ada sarannya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung saja saya tanya ya. Keren. Gimana Pak Rektor untuk menanggapi hal ini? Ini mumpung ada Pak Menteri, teman-teman mahasiswa menyaksikan bersama-samanya. Ya, terima kasih Robi. Saya sebenarnya tadi itu sejak kemarin itu menerima titipan pesannya banyak sekali. Saya udah bilang mereka, ini acara ngobrol Pak Menteri ini mau santai aja. Iya. Diberatkan lagi dengan pesan-pesan sponsor tadi. Ya. Tapi apa yang disampaikan tadi mahasiswa itu memang demikian. Jadi untuk beberapa peralatan laboratorium khususnya di teknik sipil, teknik mesin itu memang kita lagi berusaha keras untuk memenuhi itu. Ya. Jadi kita juga mengusulkan ke kementerian. Tapi kalau dari Kementerian PUPR ada solusi untuk ini kami tentunya dengan senang hati. Kamu maju Putri. Coba kamu bersimpuh ke Pak Menteri, kira-kira mau dibantu nggak ada? Pokoknya jadi aja. Pokoknya kita dibantu aja ya kan. Ini untuk laboratorium teknik kami, apakah bisa dibantu Pak?
Ini kalau lihat dikit kayak anak-anak sekarang ya. Kenapa? Panas dikit ngomel, dosen marah dikit ngeluh, nyaman dikit sayang. Silakan Pak Menteri. Pak Menteri menarik karena itu menunjang dari berkaitan sama atlet. Beliau juga orang teknik, jadi nggak mungkin kalau nggak dibantu, ya nggak? Iya. Tunggu Pak Menteri dulu dong. Silakan. Kalau if kalau Pak Obi sebagai Menteri PUPR apa jawabnya? Ya kan saya bantu lah buat tunjangan mereka untuk bisa lebih baik lagi. Bantu Pak, support. Oke, jadi kalau untuk laboratorium, memang di Kementerian PUPR ini kan eksekutor. Tapi ada beberapa alat-alat laboratorium yang mungkin ada di balai-balai kami, nanti akan bisa dikelola bersama dengan Undana. Itu yang pertama, yang paling penting. Yang kedua, saya akan coba kolaborasikan dengan Kemendikbud untuk bisa membantu Undana. Kalau tidak, nanti saya akan mintakan coba CSR dari para pelaksana di bendungan ini, karena banyak pembangunan bendungan di kita itu ada laboratoriumnya semua itu. Di masing-masing bendungan itu pasti ada soil testnya, apakah sondirnya, tata groutingnya, untuk soil test semua nanti akan coba saya mintakan pada para pelaksana bendungan untuk mengalokasikan alat laboratorium Undana. Tepuk tangan sekali lagi, berarti aku salam boleh. Salam kepada Pak Menteri. Anggap saja ayah kamu. Iya. Dan salam semuanya boleh. Terima kasih Putri. Tepuk tangan buat Putri. Iya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini banyak banget antusiasnya. Tepuk tangan sekali lagi. Tuan rumah nikmati bintang tamu ya. Nikmati bintang tamu. Dari tadi. Topinya kembali ya, anak band. Pak Menteri jago drama, Tes. Cek ya. Tepuk tangannya mana buat Pak Basuki. Kamu di sini, kamu di sini. Pak Menteri, tepuk tangan Pak Menteri. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video. Kalian yang punya flashlight handphone, boleh didudukinya. Kita lihat kebersamaan yang luar biasa sekali. Undang ayo, yuk kita flashlightnya. Come on. Melihat semua kembali yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamamu seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan kau kabulkan. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, tapi ini hanya tepuk tangan buat Pak Menteri. Baik, hadirin sekalian, kita akan langsung bersama-sama menyaksikan penyerahan plakat kenang-kenangan yang akan diberikan langsung oleh Pak Menteri Bapak Basuki Hadimulyo kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Victor. Rasa ucapkan terima kasih. PUPR Kostum Kampus sudah diterima di Undana NTT. Dari Bapak Menteri kepada Bapak Victor Laiskodat, Gubernur NTT. Kepada Pak Billy dan juga kepada Rektor Undana. Baik, kita berfoto dulu sebentar.
Ini adalah